Salam pemirsa CPNN semua, kembali lagi bertemu di pembahasan buku Pugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran tentang inspirasi menuju jalan kesehatan yang menyeluruh yang ada di Eden untuk kehidupan kita masing-masing. Bagaimana mengajarkan kepada kita untuk kita bisa merubah akan perubahan pola hidup kita yang menambah umur kita di hari-hari yang mendatang dan juga memberikan kekuatan kepada kita setiap hari untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, dan juga memotivasi kita, menginspirasi dan juga memberikan dorongan kepada kita tentang kisah kemenangan dan wawasan yang menarik tentang kehidupan kita bersama dengan pencipta kita. Baik, pelajaran dalam buku ini memberikan kita pelajaran-pelajaran yang merangkum akan kehidupan kita sehari-hari untuk kita belajar bagaimana kita mencintai tubuhnya Kristus yang sudah dititipkan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjaganya, supaya kita bisa sehat, supaya kita bisa melakukan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Tuhan telah memulihkan jiwa saya. Ayat intinya terambil dalam Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkanku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kamu harus datang. Ibu terjatuh dan pinggulnya patah. Adik saya Norma mendesak saya. Dia akan menjalani operasi hari ini. Saya segera membuat pengaturan dan terbang dari Tulsa, Oklahoma ke Bozeman, Montana. Ketika saya sampai di rumah sakit, ibu saya keluar dari ruang operasi. Dia dengan lemah menatap saya dan tersenyum. Norma adalah perawat pengawas di rumah sakit dan ia bersuka cita karena kedua putrinya dapat menemaninya dalam pengalaman kelam ini. Baik, pelajaran yang kita dapatkan di sini bagaimana kita percaya Tuhan akan memberikan kita pemulihan yang sesungguhnya untuk jiwa kita masing-masing. Di dalam ayat intinya mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Berarti Tuhan adalah orang yang akan memulihkan akan kehidupan kita pada saat kita berbuat yang salah, pada saat kita ingin untuk berbalik dan bertobat, maka Tuhan akan memulihkan setiap apa yang sudah kita lakukan di masa kelam kita. Dan juga kita harus percaya bahwa dialah yang membimbing kita, dialah yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau, dan dia membimbing kita di air yang tenang untuk kita tidak bisa diombang-ambingkan dan jatuh. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kehidupan kita, sehingga dia memberikan kita pelajaran di sini bahwa dia akan menuntun di jalan yang benar pada saat kita mau menuruti jalan-jalannya. Kenapa Tuhan memulihkan kita setiap hari? Karena Tuhan mau kita belajar untuk bergantung kepadanya. Karena pada saat kita bergantung kepadanya, dia akan memberikan kita satu jalan yang akan membawa kita kepada satu jalan kebenaran itu. Contohnya di dalam cerita ini dikatakan bahwa ada dua orang anak yang memiliki seorang ibu, dan ibunya mengalami patah pinggulnya sehingga akan mengalami operasi hari ini. Dan apa yang dibuat oleh anaknya? Dia memilih untuk pulang untuk melihat akan operasi itu. Dan pada saat dia menjalani operasi itu, anaknya sendiri sebagai perawat pengawas di rumah sakit, ia bersuka cita karena kedua putrinya menemani dia di dalam masa kelamnya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada mereka bahwa di dalam masa kelam kita setiap orang, kita belajar bahwa Tuhan akan menemani kita. Kita harus bisa bersyukur di masa kita lemah. Karena pada saat kita lemah, kita tahu Tuhan sedang bersama kita, Tuhan sedang menuntun kita untuk kita keluar dari kesengsaraan tersebut. Jangan kita merasa bahwa Tuhan tinggalkan kita. Karena pada saat kita merasa Tuhan tinggalkan kita, berarti sesuatu keinginan yang kita miliki yang mengajarkan kita bahwa kita harus melihat orang yang ada di sekeliling kita, ada di depan kita. Kita harus percaya di kesendirian kita butuh Tuhan hadir, untuk Tuhanlah yang menguatkan akan kita. Saya menyanyikan sebuah lagu untuk ibu saya tentang bagaimana Tuhan memulihkan jiwa kami melalui pengalaman berjalan di lembah kehidupan. Kemudian dia berbagi dengan saya sesuatu yang menekan hati saya. Dia menderita kelumpuhan pada tangan dan kepalanya selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa dia merasa sendirian di keluarga gerejanya, karena ketika dia berusaha bersikap ramah, dia tampak lebih gemetar. Baginya hal ini tampak seperti para anggota merasa tidak nyaman dan menjauh darinya. Air mata saya mulai menetes saat dia memberitahu saya betapa dia merasa kesepian. Baik, pelajaran kita di dalam pelajaran ini memberitahukan kepada kita bahwa jangan kita merasa sendiri dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu menemani akan perjalanan kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada di sekeliling kita untuk menemani kita di dalam kesendirian kita. Jadi pada saat kita sendiri, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita untuk memberikan kita semangat untuk terus berjalan. Seperti contohnya di sini bahwa pada saat ibunya sudah lemah,
Tetapi mereka bersuka cita. Dan pada saat dilihat akan pengalaman kelam ini, dilihat bahwa dia pernah mengalami hal yang sama. Pada saat dia masih muda, dia mengalami kelumpuhan pada tangannya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk kembali sehat. Sehingga pada saat dia sudah sedikit sehat, apa yang dia lakukan? Pada saat dia di gereja, dia merasa sendirian juga. Karena tidak ada orang yang ingin untuk dekatnya. Karena pada saat dia datang, dia merasa gemetar. Karena tidak bisa berdiri dengan sempurna. Seringkali kita merasa kesepian karena kita rasa diri kita tidak pantas untuk orang di sekeliling kita, sehingga kita merasa bahwa kehidupan kita ini tidak bermanfaat. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Pada saat kita merasa sendiri, mintalah Tuhan untuk datang di dalam kehidupan kita, memberikan kita kesegaran tubuh, sehingga di dalam lembah kekelaman kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan sedang memberikan proses jalan kita untuk menuju jalan kebenaran itu. Jadi kita percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada orang yang mengalami penderitaan. Tuhan memiliki cara untuk orang itu dapat belajar untuk bagaimana dia pulih dari penderitaan itu. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bergantunglah kepada Dia pada saat kita merasa akan kesepian itu. Tuhan bermaksud agar sesuatu yang baik akan muncul dari rasa sakit akibat pinggulnya yang patah. Karena Tuhan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Seluruh petugas rumah sakit yang merawat ibu datang untuk mencintainya dan memperlakukannya dengan penuh martabat dan kebaikan. Baik, pelajaran yang kita dapatkan di sini dikatakan bahwa apapun yang kita alami, Tuhan akan turut campur tangan untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kehidupan kita masing-masing pada saat kita menurut kepada jalan-jalannya. Kita lihat di sini bahwa pada saat ibu ini mengalami operasi, dia menjalani dengan penuh penyerahan. Dia berserah. Dia meminta kepada Tuhan untuk, Tuhan kalau bisa ini kehendak-Mu yang jadi. Jadi pada saat dia menjalaninya, pada saat masa kelamnya pun dia bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Karena dia tahu ini adalah cara bagaimana Tuhan membawa dia untuk berproses. Kehidupan kita masing-masing pun sama seperti hal ini. Seringkali kita akan mengalami hal yang sangat kita tidak inginkan. Tetapi kita harus bisa untuk menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri pada saat kita mengasihi Dia. Jadi cinta kita akan tumbuh pada saat kita menjalaninya dengan sukacita. Norma dan suaminya, Dav, sangat dihargai oleh anggota gerejanya sehingga banyak yang datang mengunjungi ibu. Dia sebenarnya datang untuk menikmati pengalaman di lembah kehidupannya. Orang-orang ini membawa sinar matahari kasih penyembuhan Tuhan ke dalam kamarnya dan ia menghangatkan hati sekali lagi. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita meminta segala sesuatu bekerja sesuai dengan kehendaknya Tuhan, maka akan ada kebaikan yang akan datang pada saat kita mengasihi Dia. Pada saat ini kita belajar bahwa pada saat Norma dan suaminya sangat dihargai di gereja karena mungkin kebaikan yang selalu mereka libatkan di dalam kehidupan mereka, sehingga pada saat ibunya mengalami sakit, orang-orang di gereja datang untuk mengunjunginya dan sebenarnya datang untuk menikmati pengalaman dalam lembah kehidupan itu. Mereka datang untuk melihat prosesnya dari ibu ini. Tetapi apa yang mereka lakukan di sini? Kita lihat bahwa orang-orang itu datang membawa matahari kasih penyembuhan Tuhan kepada ibu yang sedang tertidur sakit ini. Jadi kita harus bisa menjadi contoh bagaimana kita orang-orang yang bisa datang untuk membawa orang itu untuk bisa sembuh atau membawa kebahagiaan buat orang lain itu. Kita belajar kehidupan kita bukan diri kita saja sendiri, tetapi adanya orang lain yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Saat saya bersiap untuk terbang kembali ke Tulsa, suatu malam ketika saya sedang tidur di ranjang lipat di kamar ibu saya terbangun oleh suara ibu yang luar biasa sedang bernyanyi, "You might have all this world, but give me Jesus." Saya mendengarkan dengan tenang dan gembira saat dia melanjutkan untuk bernyanyi dan berbicara dengan juru selamat. Saat saya bersiap untuk terbang kembali ke Tulsa, ibu berkata, "Kamu tahu sayang, melalui cobaan ini Tuhan telah memulihkan jiwa saya. Jika saya merasa orang lain bersikap dingin terhadap saya hanya akan menjangkau dan menghangatkan mereka dengan kasih Tuhan." Apakah ada seseorang di keluarga gereja Anda yang tampaknya tidak mempunyai teman? Mungkin jiwa mereka perlu dipulihkan dengan kasih yang bisa Anda berikan. Baik, pelajaran yang sangat menarik kita dapatkan di sini di dalam akhir pembahasan kita. Dikatakan bahwa pada saat dia tertidur, ibunya bisa untuk kembali bernyanyi. Apa yang dinyanyikan di sini dikatakan bahwa you might have all this world, but give me Jesus. Semua kau memiliki di dalam dunia ini, tetapi tolonglah kasih saya Tuhan itu hadir. Jadi sebenarnya kehidupan kita harus meminta seperti itu.
Apapun keadaan kita di dunia ini, kita minta Tuhan kasihlah kehidupanmu di dalam kehidupan saya supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan pada saat anaknya mendengarkan itu, dia merasa bahagia karena ibunya bisa bernyanyi dan berbicara dengan juru selamat. Apa yang dia lakukan? Pada saat anaknya kembali, dia katakan bahwa dia memiliki kembali pemulihan akan jiwa itu karena dia merasa bahwa jiwanya sudah kembali dipulihkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kehidupan yang kita alami, Tuhan akan memulihkannya pada saat kita percaya kepadanya. Kita datang dengan sungguh-sungguh untuk dekat kepadanya. Maka dia akan membuat kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi pada saat kita melihat bahwa kita sedang sendirian atau orang-orang bersikap dingin tentang kita, maka kita percaya bahwa kita harus bisa untuk menjangkau mereka dan menghangatkan mereka dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi pada saat kita melihat orang sedang memiliki sendirian dan tidak punya teman, kita percaya bahwa itulah proses yang Tuhan sedang berikan kepadanya. Bagaimana dia memilih untuk proses itu terus berjalan. Apakah dia memilih yang benar atau yang salah, kembali lagi datang dari pilihan kita masing-masing. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Biar melalui pelajaran ini kita dapat belajar bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Di dalam kesepian kita meminta Tuhan hadir untuk dia membawa kita melalui kehidupan yang akan membuat kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.